Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan, buat hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk boleh kami mendengar Tuhan dan belajar tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau mengurapi setiap hati, telinga kami, hidup kami Tuhan, supaya firman yang nanti akan kami belajar bersama-sama Tuhan, boleh kami mengerti, kami terima Tuhan, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, berbicara bagi setiap kami Tuhan, kami buka hati dan hidup kami Tuhan, untuk Engkau tuntun dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bagikan firman Tuhan pada hari ini, yaitu diambil dalam Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-44. Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-44. Saya akan menyimpulkan dari kisah daripada cerita ini, yaitu di mana seluruh pasal ini menceritakan tentang perjalanan Paulus menuju Roma, yaitu Paulus pada waktu itu dia sebagai tahanan yang dikirim oleh wali negeri Festus. Ya. Tetapi dalam perjalanannya, Paulus dan para awak kapal menghadapi angin badai yang ganas, yang membuat mereka kesusahan. Tapi meskipun mereka mengalami segala tantangan dan kesusahan, penyertaan Allah tetap ada buat mereka, dan tidak ada satu orang pun yang binasa, walaupun mereka sempat terdampar di pulau yang bernama Marta. Dan akhirnya seluruh awak kapal dan beserta dengan Paulus pun selamat. Saya beri judul renungan ini yaitu The Storm atau badai. Ada 3 poin yang akan saya bagikan yang kita bisa ambil atau kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, kita lihat bahwa poin yang pertama, para awak kapal ini sudah mengerti tentang kehidupan di laut seperti apa. Mereka mengandalkan pengalaman mereka, seperti salah satunya yaitu bagaimana mereka bisa membaca angin bertiup dari segala arah. Dan pada waktu itu, angin itu tersebut bertiup dari arah selatan, dan mereka berpikir ini hanya sebuah angin sepoi-sepoi. Tetapi pada kenyataannya, ternyata angin ini adalah angin badai. Dan akhirnya mereka kewalahan dan mengalami kesusahan ketika angin badai itu datang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pengalaman mereka belayar seakan hilang. Mereka berusaha keras menggunakan alat penolong, menggerakkan seluruh kekuatan mereka supaya bisa terhindar dari bahaya, dan supaya kapal mereka tidak karam. Bahkan ditulis juga dalam kisah ini, mereka sampai membuang muatan, termasuk hal-hal berharga daripada mereka, bahkan juga salah satu bahan makanan untuk dalam mereka menjalani perjalanan mereka menuju ke Festus, menuju ke pulau tersebut, yaitu bagaimana mereka membuat gandum untuk sebagai bahan makan mereka. Tetapi saja angin badai itu tetap menerjang, bahkan tidak kelihatan bahwa angin itu akan reda. Yang bisa kita ambil poin pertama yaitu bagaimana di sini kita belajar untuk meletakkan kekuatan kita. Ketika segala cara yang sudah Bapak Ibu Saudara saya lakukan, yang sudah kita kerahkan dalam kita menghadapi badai, dan mungkin tidak membuat badai dalam kehidupan kita reda, itu artinya bahwa saatnya kita ganti dengan kekuatan Tuhan. Saatnya kita belajar melepaskan pemahaman kita sendiri, melepaskan kekuatan kita sendiri, melepaskan strategi-strategi atau cara kita sendiri dalam menghadapi badai. Dalam Yeremia 17 ayat 5 jelas berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita datang berlindung dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena di dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata bahwa Tuhan saja penolong yang sangat terbukti. Dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Jadi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, karena hanya Tuhan saja dikatakan oleh pemazmur bahwa Dia penolong yang sangat terbukti. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil, yang kita pelajari dari kisah ini bahwa kejadian ini yang dialami para awak kapal dan Paulus, yaitu selama 2 minggu atau 14 hari mereka terombang-ambing di lautan lepas.
Mereka diperhadapkan, para awak kapal diperhadapkan dengan perasaan takut, cemas, bahkan mereka pasrah, mereka hilang harapan. Karena semua pengalaman mereka berlayar seakan sirna, semua kekuatan yang mereka kerahkan sudah tidak bisa dapat lagi untuk menghalau badai tersebut. Dan akhirnya badai tetap menghantam mereka. Namun ada satu pribadi yang tetap tenang, yaitu Paulus, di mana sebagai tokoh utama dalam kisah ini, dia tetap tenang walaupun sebelumnya dia sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mendengarkan. Ada satu hal yang menarik yang membuat Paulus tenang, yaitu bagaimana Paulus mengetahui ada rencana Tuhan. Karena Tuhan sebelumnya sudah berfirman kepada Paulus pada malam hari yang kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 27 ayat 22, bisa kita lihat. Dikatakan bahwa tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi Paulus tetap tenang dalam menghadapi badai ini karena dia tahu ada rencana Tuhan dan karena dia memegang akan firman Allah. Nah, lewat kisah ini, poin yang kedua kita belajar bahwa kita mensadari bahwa badai yang datang tidak dapat menghancurkan kita kalau kita benar-benar berlindung kepada kekuatan firman Allah. Seperti saya bilang tadi bahwa Paulus bisa tenang karena dia mendapatkan visi dan firman Tuhan yang mendatangi dia pada waktu malam hari. Poin yang ketiga yang kita bisa belajar dari kisah ini, yaitu kita lihat dalam dunia pelayaran ataupun dalam pendapat para nelayan, hal ini sangat mengherankan. Bagaimana sebuah kapal bisa tetap bertahan di laut yang lepas dengan angin badai yang begitu bergelora. Tetapi di sini kita lihat bahwa itulah rencana Tuhan, itulah agenda dan cerita yang Tuhan rangkai bagi para awak kapal dan juga Paulus, dan juga begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana ketika Tuhan sudah berkenan akan hidup seseorang, dia pasti akan menuntaskan, sekalipun seseorang tersebut berada di dalam badai yang bergelora. Bahkan sekencang apapun badai yang dialami oleh seseorang, kalau Tuhan masih berkenan atas hidupnya, maka badai besar apapun tidak akan menghancurkan orang itu yang sudah ditetapkan untuk selamat. Dan dia sama seperti dengan akhir cerita ini bahwa kapal mereka hancur. Bahkan dikatakan mereka ketepian dengan menggunakan hanya dengan papan ataupun pecahan-pecahan kapal. Tetapi tidak ada satupun yang binasa daripada Paulus maupun awak kapal yang ada. Kesimpulan dari cerita ini yaitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana biarlah kita tetap hadapi badai dalam hidup kita dengan cara Tuhan, dengan kita memakai cara Tuhan, dengan kita memakai strategi Tuhan, bukan strategi kita, dengan kita memakai kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Karena Dia adalah Tuhan penolong dalam kesesakan yang sudah terbukti. Pengalaman kita belum tentu menjamin bisa membuat kita menghadapi badai-badai. Cara kita, strategi kita mungkin bisa saja miss atau mungkin bisa kurang tepat ketika kita gunakan dalam menghadapi badai di kehidupan kita. Tetapi tidak dengan Allah yang adalah sang pembuat kehidupan kita. Dia adalah Allah sang penolong yang sudah terbukti menolong kita dari waktu ke waktu di tiap musim hidup kita. Dan marilah biarlah kita tetap berlindung pada firman Tuhan, karena firman Tuhan memberikan damai sejahtera ketika kita dalam menghadapi badai. Mari kita tutup firman ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus mengajarkan kami untuk mengandalkan kekuatan-Mu dalam menghadapi setiap badai dalam hidup kami. Agar setiap kami, Tuhan, mempunyai hati yang taat kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah untuk kebaikan kami.
Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun kami terkadang tidak mengerti, tapi pimpinlah kami Tuhan untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita letakkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan maupun perjodohan, apapun itu biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Percayalah bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat. Engkau akan disembuhkan di dalam nama Yesus, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Di dalam nama Yesus, amin. Jika Bapak Ibu Saudara yang masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.